Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya juga Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa, sebelum kita mulai tema pada malam ini, saya ini apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa menanyakan dulu ya di kolom komentar sehingga sebelum kita memulai materi, saya bisa jawab tuntas semua pertanyaan teman-teman. Dan jika teman-teman merasa bahwa jawaban saya masih kurang memuaskan, masih kurang mencukupi, teman-teman bisa bertanya lagi ya di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab lebih jelas lagi gitu. Kecuali kalau memang jawabannya harus saya cari dulu informasinya, ya akan saya cari dan akan saya sampaikan besok pada live besok ya, mulai jam setengah 10 atau jam 10 lah, sekitar jam segitu. Atau juga kalau perlu dengan melalui video, saya akan sampaikan juga melalui video teman-temannya jawabannya. Jadi oke teman-teman, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ya melalui kolom komentar. Akan tetapi jika teman-teman memang belum ada yang tanyakan, kita bisa langsung masuk ke materi malam ini dan teman-teman bisa menanyakannya di tengah-tengah penjelasan saya teman-temannya. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk memotong dengan menanyakan sesuatu di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Setelah saya jawab, baru saya lanjutkan lagi penjelasannya gitu. Dan untuk tidak membuang waktu lagi ya teman-temannya, supaya kita bisa selesai sekitar jam 11-an lewat dikit ya, mungkin jam 11:04 lah paling lambat kita selesai ya, kita akan mulai pembahasan live sharing menulis kita kali ini ya. Terus terang ketika saya ingin mencari tema pembahasan kali ini, saya agak sedikit sedikit tanda petik kreatif blog ya. Artinya saya agak bingung nih mau bahas apa lagi ya. Kita sudah sekitar 2 bulanan hampir ya, hampir full kita live, berarti kurang lebih sudah 40-50 kita kali live, dan yang dibahas itu adalah mengenai tulis menulis ya. Hampir semua topik tulis menulis itu sudah pernah kita bahas gitu ya. Akan tetapi tetap saya yakin banyak hal yang bisa dibahas dalam sebuah dunia tulis menulis ya. Sekecil apapun itu, sepanjang kita bisa membahasnya dengan menarik, membahasnya dengan tepat ya, kita itu akan memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga akan menyenangkan untuk kita mengikuti live ini gitu. Makanya akhirnya tadi saya sempat berpikir malam ini kita akan bahas live apa lagi ya. Nah, saya teringat teman-teman, ternyata beberapa live terakhir ini dimulai dari minggu lalu, saya tanda petik mungkin memberikan kesan yang agak salah ya terhadap teman-teman ya mengenai menulis ya. Karena memang beberapa live kita sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana membuat sebuah tulisan fiksi, novel ataupun cerpen yang menarik, dan saya selalu mengangkat tema-tema bahwa semakin saya mengangkat beberapa tema yang novel ataupun juga cerpen dengan topik-topik ataupun tema-tema yang kompleks ya. Dari situ baru kita bisa kita bahas bahwa ternyata memang topik-topik kompleks itu membuat sebuah cerita dari novel ataupun cerpen itu menjadi sebuah hal yang menarik ya. Selamat bergabung, hello Sunday ya. Kita baru mulai pembahasan mengenai ya saya belum bocorin sih temanya apa, saya baru pengantar ya, jadi saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itu teman-teman, beberapa live kemarin saya selalu membahas topik-topik yang kompleks ya, dengan ekspektasi bahwa topik-topik yang kompleks itu bisa membuat sebuah tulisan novel dan juga cerpen yang menarik gitu. Seperti misalnya minggu lalu kita bahas mengenai topik religi ya. Saya memberikan contoh topik religi Muslim, waktu itu religi Islam, itu kan topik yang kompleks ya, karena si penulisnya perlu punya pemahaman mengenai inti-inti dari sebuah ajaran keagamaan, walaupun bukan harus detail ataupun harus lengkap, tapi setidaknya topik yang dia mau tulis, misalnya saya kan selalu biasa menulis topik hijrah kan. Nah, saya harus paham tuh hijrah itu seperti apa juga. Demikian pula juga topik-topik lain yang terkait dengan yang saya tulis. Misalnya buku ini kan terkait dengan istri salihah ya, saya harus paham juga hadis-hadis dan juga ketentuan agama terkait dengan istri salihah gitu. Ataupun juga misalnya pembahasan yang lain ya. Inilah tentang pesantren lah teman-temannya. Ini ceritaku berawal dari pesantren, itu kan berarti saya harus paham mengenai kehidupan di pesantren seperti apa, hal-hal yang dipelajari seperti apa. Nah, itu kan berarti kan topik religi adalah topik yang kompleks. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan topik yang kompleks yang lain adalah topik mengenai multikultural, cinta multikultural ya. Jadi artinya kisah cinta yang terdiri dari
banyak budaya di situ. Misalnya si pria dan wanita ya saling mengasihi, sepasang kekasih ya, masing-masing punya budaya yang berbeda. Udah gitu orang tuanya mungkin latar belakangnya juga budaya yang berbeda, sehingga kompleks kan. Sehingga karena materi yang kompleks itu, tema yang kompleks, tema multikultural membuat sebuah novel itu menjadi menarik gitu. Demikian pula kemarin kita membahas mengenai topik di kantor ya, office story kan itu topik yang bisa dibuat kompleks juga karena salah satu dari tema di sebuah office story itu adalah tema persaingan bisnis kan. Nah, persaingan bisnis kan suatu yang kompleks ya. Misalnya sikut-sikutan antara sebuah perusahaan yang ingin mendapatkan proyek pemerintah, yaitu saya memberikan contoh kemarin gitu. Nah, itu teman-teman saya baru sadar bahwa beberapa live terakhir ini kita membahas hal-hal tema yang kompleks ya, tema-tema kompleks yang dengan harapan dengan tema kompleks itu kita bisa membuat suatu tulisan fiksi baik cerpen ataupun novel itu yang menarik, yang membuat pembaca ingin membaca itu sampai akhir gitu. Nah, saya baru kepikiran tadi sore gitu, agak malam lah ya, bahwa mungkin tema live tersebut bisa memberikan kesan yang salah bagi teman-teman ya. Artinya berarti kalau membuat sebuah tulisan fiksi yang menarik, temanya harus kompleks gitu, bukan tema-tema yang simple, tema-tema yang sederhana. Sementara saya mungkin baru belajar menulis gitu kan, teman-teman mungkin berpikir begitu. Saya baru mau menulis, ya bagaimana saya bisa menemukan tema-tema yang kompleks gitu untuk tema yang simple aja saya baru menulis. Nah, berarti apakah saya berguna atau menulis? Karena tulisan saya nanti tidak akan menarik karena tulisan saya itu tidak kompleks itu. Nah, itu teman-teman saya baru sadar bahwa mungkin saya menimbulkan kesan yang salah pada teman-teman ya dengan hampir seminggu kemarin membahas mengenai tema-tema yang kompleks dalam sebuah novel ataupun cerpen gitu. Nah, makanya saya ingin meluruskan kembali ya teman-teman ya, teman-teman terutama teman-teman yang beberapa live kemarin ya walaupun tidak penuh, tidak utuh, tapi sempat mengikuti live saya gitu, bahwa memang benar teman-teman, tema kompleks itu adalah salah satu faktor yang membuat sebuah tulisan itu menjadi menarik ya, baik itu novel ataupun cerpen, tulisan fiksi. Akan tetapi saya baru sadar juga bahwa tidak hanya tema yang kompleks gitu, tema yang sederhana pun, tema yang simple sekalipun, tema sehari-hari itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik juga gitu ya. Seperti yang kita bahas kemarin ya, waktu kemarin kan kita membahas mengenai office story ya. Saya membahas waktu itu sebuah sinetron OB ya, teman-teman mungkin ingat ya, di Net TV beberapa tahun yang lalu gitu, ada sinetron OB, pemeran utamanya itu Tika Panggabean kalau nggak salah ya, dari Padiaga Project. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya gitu. Nah, itu kan sebetulnya cerita sederhana gitu, tapi ya bisa menarik juga gitu. Bahkan ratingnya cukup tinggi kan waktu itu. Nah, akhirnya saya terpikir bahwa untuk kali ini saya akan meluruskan ya, untuk tema live kali ini saya akan luruskan dengan membuat tema bahwa tulisan yang sederhana sekalipun, simple topics itu juga bisa menjadi sebuah tulisan yang menarik, bahkan bisa jadi jauh lebih menarik daripada sebuah tulisan dengan tema yang kompleks yang saya jelaskan tadi ya, entah tema religi, tema persaingan bisnis, tema kisah cinta multikultural, ataupun juga tema-tema lain yang tanda petik berat ya, yang untuk mengolahnya pun saya pun juga masih kurang berani memasuki tema-tema tersebut gitu. Saya jelaskan kemarin kan, saya tidak berani masuk tema multikultural karena saya harus paham budaya-budaya yang akan saya tulis gitu. Untuk tema office pun saya mungkin sudah melakukannya, tapi belum berani melakukan tema persaingan bisnis gitu. Nah, saya juga baru sadar juga bahwa tema-tema yang saya tulis kebanyakan itu tema sederhana gitu, dan ternyatanya bisa juga ya diterbitkan ya, alhamdulillah ya. Jadi artinya tema-tema sederhana pun juga bisa menarik dan juga bisa kita jadikan suatu tulisan gitu teman-teman ya. Makanya ya ini saya ingin tanda petik menebus dosa nih, kemarin-kemarin memberikan topik-topik mengenai tema kompleks, seolah-olah tema kompleks itulah satu-satunya jalan untuk membuat sebuah tulisan itu menarik gitu. Padahal dengan tema yang simpel sederhana pun kita bisa membuat tulisan yang menarik gitu, sehingga teman-teman yang baru mulai belajar nulis nggak perlu harus ngeper dulu ya, nggak perlu harus istilahnya menjadi kecil hati dulu. Wah, saya belum bisa menemukan tema kompleks, berarti saya belum bisa menulis. Ternyata enggak teman-teman, sebuah tema sederhana pun bisa menjadi tulisan yang menarik. Itulah kenapa pembahasan kita live ini kita akan membuat bagaimana sebuah tema yang sederhana, sebuah tema yang sehari-hari, sebuah tema yang ya bisa dibilang mungkin tema yang
remeh-temeh lah tanda petik ya, tapi ternyata bisa menjadi sebuah karya tulis baik novel atau fiksi yang menarik juga. Nanti saya akan kasih contoh juga beberapa novel Indonesia yang ditulis oleh novelis yang ternama dan juga masuk kategori bestseller. Ternyata berdasarkan hasil riset kecil saya hari ini mendapatkan bahwa novel-novel tersebut pun masuknya dalam tema sederhana ya, bukan tema yang kompleks gitu, tapi ya ternyata bisa terkenal juga ya, bisa jadi bestseller juga, bisa disukai oleh pembaca. Berarti kan anggapan bahwa sebuah tema sederhana itu ya hanya tema kelas 2 ataupun tema KW itu nggak benar juga ya teman-teman ya. Nah, makanya kita akan fokus untuk pembahasan live kita kali ini yaitu tema-tema sama bergabung Kak Najma ya, Kak Mairatul. Kita sedang membahas mengenai Kak Arifin, kita sedang akan membahas mengenai bagaimana kita membuat sebuah tema sederhana dalam karya fiksi, baik itu cerpen atau novel, bisa menjadi karya yang sangat menarik, bahkan bisa jadi jauh menarik daripada tema-tema kompleks yang dalam beberapa live kemarin itu kita bahas gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-temannya pembahasan kita hari ini akan fokus kepada hal-hal tersebut. Ya sekedar itulah tanda petik penembusan dosa saya lah, kesalahan saya lah ya, mungkin yang kemarin-kemarin menimbulkan persepsi di teman-teman kesan bahwa hanya tulisan yang kompleks saja yang bisa menarik. Ternyata enggak juga gitu, tulisan yang sederhana pun bisa menarik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tema-tema sederhana yang bisa membuat suatu tulisan fiksi yang menarik, kita perlu membahas beberapa aspek dari sebuah tulisan, di mana jika kita menggunakan tema-tema sederhana pun aspek-aspek tersebut bisa mendukung suatu tulisan dengan tema sederhana menjadi tulisan yang menarik dan juga membuat pembaca ingin membaca tulisan tersebut sampai akhir gitu. Nah, yang pertama adalah ini standar suatu novel, yaitu bahwa ketika kita akan membuat suatu novel yang bagus, yang kuat, ya kita harus punya karakter yang kuat, harus punya tokoh-tokoh dari itu yang akan kita tulis itu tokoh-tokoh yang kuat ya. Masing-masing tokoh itu mempunyai karakter, mempunyai latar belakang, mempunyai kisah hidup, mempunyai pandangan, mempunyai pola pikir yang menarik dan kuat gitu, sehingga akhirnya akan mendukung kekuatan dari sebuah novel tersebut. Nah, itu kita bisa menjadikan penokohan itu sebagai satu jalan kita untuk membuat sebuah novel yang menarik walaupun ininya sederhana temanya ya. Saya kasih contoh nih, teman-teman pasti udah pernah lihat filmnya dan juga mungkin pernah baca novelnya ya, Laskar Pelangi ya teman-teman ya, dari Andre Hirata. Teman-teman ini kan masih ingat kan ceritanya sebetulnya sederhana saja gitu kan ya, kisah persahabatan anak-anak SD di sebuah daerah terpencil di Pulau Belitung. Mereka pun SD-nya juga SD sederhana ya teman-teman, bisa lihat penggambaran film itu. SD-nya ya hanya satu kelas dari kayu, atapnya juga dari seng, dan ya anaknya juga nggak banyak ya, mungkin sekitar 10 gitu anak didiknya. Tapi ya jadi ini muter-muternya hanya kisah sederhana persahabatan anak kecil gitu. Tapi kenapa novel itu bisa kuat, film itu bisa kuat ya? Ya karena setiap tokoh yang ada di dalam dalam film tersebut, dalam novel tersebut, tidak hanya tokoh Andre Hirata sebagai penulisnya, akan tapi juga tokoh teman-temannya dan juga tokoh gurunya ya, saya lupa nama siapa, juga kepala sekolahnya, itu tokoh yang kuat juga gitu, masing-masing punya karakter yang kuat gitu. Saya juga masih ingat lah ada beberapa yang karakternya kuat, misalnya ada seorang yang ahli matematika tapi keuangan keluarganya sangat sangat minim gitu ya. Itu kan berarti kan tokoh yang kuat ya, bahwa seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat potensial tapi ada kekurangan ekonomi. Ada juga tokoh-tokoh yang lain, bahkan kalau nggak salah ada etnis yang berbeda ya, etnis Tionghoa kalau nggak salah temannya di situ. Nah, berarti kan masing-masingnya itu punya karakter yang kuat, punya tokoh yang kuat, ya itulah yang membuat alur ceritanya lebih mudah digali gitu, sehingga masing-masing tokoh tadi bisa dimunculkan perannya, bisa dimunculkan bisa dimunculkan sebuah daya tariknya ya, sehingga walaupun hanya berkisah cerita sederhana saja, kisah persahabatan anak-anak SD di sebuah daerah terpencil tapi menarik gitu. Bahkan ya saya ingat benar ketika saya nonton filmnya 2 jam lebih itu ya nggak kerasa gitu, tahu udah selesai. Dan
tidak seperti kita makan permen ya, habis selesai udah nggak ada rasanya, tapi benar-benar seperti makan ya katakanlah tanda petik kita makan steak lah gitu ya. Setelah selesai tuh rasanya tuh masih terasa di lidah gitu. Nah, sama ketika saya meninggalkan bioskop setelah nonton Laskar Pelangi itu benar-benar masih membekas gitu ya apa cerita tersebut. Ya karena apa ya tokoh-tokoh masing-masing tokohnya di situ kuat gitu, bukan hanya tokoh Andre Hirata saja ya, tapi tokoh yang lainnya pun kuat. Nah, itu jadi teman-teman ya, salah satu aspek yang bisa mengangkat sebuah tema yang sederhana, tema yang simpel. Ini benar-benar tema persahabatan anak-anak sebetulnya kan itu hari-hari ya, kita dulu waktu anak-anak pun juga mengalami itu, anak-anak kita pun juga mengalami itu, walaupun mungkin konteksnya beda, tapi ya bisa dibuat menarik gitu. Makanya ya itu tadi karakternya harus kuat ya. Nah, saya akan kasih contoh ya teman-teman ya, ini apa namanya contoh novel saya nih yang kurang lebih seperti Laskar Pelangi, tapi ya saya tidak terinspirasi sama sekali dengan Laskar Pelangi ya, hanya kebetulan aja saya pikir-pikir ternyata kok ada mirip-miripnya juga gitu. Nah ini teman-teman saya lihat ya, ini novel Citaku Berawal Pesantren ya, yang saya ada di rotating display di depan. Novel itu sama sih, artinya bercerita mengenai persahabatan 4 orang ya, 4 orang anak di pesantren gitu. Mereka inilah dikirim orang tuanya untuk bersekolah di pesantren di daerah Bogor gitu, dan mereka akhirnya menjadi sahabat yang saling mendukung. Ya kurang lebih sama lah ceritanya dengan Laskar Pelangi, walaupun ya tentu latar belakang beda ya, cerita-ceritanya pun beda, tapi ya tetap berputar antara persahabatan gitu. Nah, saya pun juga membuat penokohan yang berbeda ya teman-teman, yang kuat ya. Jadi misalnya yang tokoh utamanya adalah Salim ya. Salim itu adalah anak seorang dari kalangan menengah atas ya, anak seorang direktur lah ya dari sebuah perusahaan asing, perusahaan multinasional. Dia orangnya pun juga ya mempunyai fisik yang kuat, badannya pun kekar ya, dan dia juga suka berkelahi, walaupun umumnya berkelahinya karena membela temannya yang dibully oleh teman yang lain gitu. Ya tapi tetap orang menganggapnya sebagai anak yang agak badung ya, anak yang suka berkelahi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah justru ada kontrasnya, adalah si Amir ya. Amir itu adalah seorang anak petani dari Yogyakarta yang dikirim orang tuanya, mungkin dengan segala effortnya kan, biaya pesantren tuh apalagi di luar kota kan cukup mahal kan. Nah, orang tuanya tapi karena tahu pesantren itu bagus ya mengirim anaknya ke sana, mengirim Amir ke sana. Nah, sebetulnya adalah dari keluarga petani ya, keluarga yang ya sangat sederhana lah ya gitu. Tapi ya akhirnya diterima di pesantren tersebut gitu, dan jadi sahabatnya si Salim yang adalah anak seorang direktur tadi gitu. Nah, kemudian tokoh lainnya adalah sahabat dari tokoh-tokohnya adalah Salim. Salim itu adalah seorang anak dari pegawai negeri ya, pegawai negeri di Pemda Jawa Barat gitu, tinggal di Bandung. Ibunya pun juga ibu rumah tangga ya, jadi ya kita bisa membayangkan kehidupannya yang cukup sederhana gitu. Akan tetapi si Soleh ini, kalau tadi si Amir si Salim anak yang agak badung, suka berkelahi, kemudian si Amir itu anaknya agak pasif ya, agak pendiam, mungkin agak-agak baperan lah kalau bisa dibilang ya. Nah, si Soleh ini anaknya benar-benar sesuai namanya ya, anak yang soleh gitu, anak yang sangat alim, karena kakeknya adalah seorang kiai yang sangat ternama di daerah Bogor gitu. Ayahnya pun ibunya pun walaupun bukan bergerak di bidang keagamaan, tapi juga sangat religius. Nah, makanya si Soleh itu sangat religius dan seringkali menjadi penahan, menjadi bemper di persahabatan mereka gitu ya. Karena kan namanya anak-anak kan ya, kayak si Salim kan pasti di dalam pesantren pun dia pasti masih kadang kalau melihat ada yang dizolimi, dia akan ngajak berkelahi ya. Padahal kan kalau di perkelahian di sebuah pesantren tuh hukumannya berat ya teman-teman ya. Bisa jadi digundulin atau bahkan bisa tahap skors gitu ya kalau sampai berkelahi, bahkan kalau bisa sampai 2 kali 3 kali bisa dikeluarkan gitu. Nah, jadi ya fungsi si Soleh ya tuh untuk meredam emosi, untuk meredam yang mungkin jiwa anak muda dari teman-temannya, sahabatnya, untuk bisa bersekolah di pesantren dengan baik gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah Ibnu ya. Ibnu tuh adalah seorang anak dari dokter ya, bapak ibunya dokter dan punya rumah sakit gitu. Nah, ya tentu kan kehidupan keluarganya ya sangat menengah atas ya, dan akan tetapi dia anak tunggal gitu. Jadi anak anak yang ya istilahnya nggak punya saudara, sehingga
ya mungkin masih ada sifat-sifat egoisnya gitu ya, sifat-sifat baperannya pun juga ada. Akan tetapi dia adalah anak yang sangat baik gitu, dia akan sangat loyal untuk membantu teman-temannya tanpa berpikir lebih berpikir jauh ketika dia akan membantu teman-temannya yang dianggap kesulitan gitu. Nah, jadi di ini ya kompleks inilah gitu perpaduan tokoh-tokoh yang kompleks inilah yang menjadi inti cerita dari kisah ini, walaupun daya tariknya bukan hanya kisah persahabatan yang sederhana ya dari 4 tokoh yang karakternya kuat, tapi juga menceritakan bagaimana suka duka di dalam sebuah pesantren. Dan mungkin itu cukup menarik kan bagi pembaca ya, terutama sasaran novel ini adalah anak-anak SD yang ingin masuk pesantren dan ingin tahu mengenai kehidupan pesantren seperti apa, tapi dengan cara yang menghibur, dengan cara yang ringan. Diberikan pula untuk orang tuanya ya, agar ya sebelum memantapkan diri mensekolahkan anak-anak di pesantren, si orang tuanya bisa baca buku novel ini dan setidaknya dapat gambaran mengenai kehidupan pesantren seperti apa. Jadi itu teman-teman ya, kembali lagi ke laptop ya, bahwa untuk membuat sebuah kisah sederhana, sebuah tema sederhana bisa menjadi menarik, kita bisa membuat karakter-karakter yang kuat ya. Kalau novel saya ini ya mungkin ada unsur subjektivitas lah ya, tapi setidaknya ini adalah satu contoh bahwa dengan karakter yang kuat, sebuah cerita sederhana pun bisa menjadi menarik ya. Nah, kalau yang contoh objektifnya ya ini saya tadi kasih contoh ya, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu ya novel dan film yang sangat sederhana tapi sangat menarik karena karakternya atau tokoh-tokoh yang ada di dalam novel dan film tersebut adalah tokoh-tokoh yang kuat, masing-masing punya ciri khas sendiri, masing-masing punya karakter yang saling menguatkan dari cerita tersebut. Itu yang pertama teman-teman ya, aspek untuk membuat sebuah cerita yang sederhana tapi bisa menjadi cerita yang sangat menarik gitu. Nah, aspek yang kedua adalah plot atau alur cerita yang memikat gitu. Jadi oke lah, kita mungkin bisa mengandalkan tokoh yang kuat untuk membuat sebuah cerita sederhana jadi menarik. Tapi kalaupun kita tokoh-tokohnya tidak terlalu kuat, ataupun tokoh-tokohnya tidak sebanyak Laskar Pelangi misalnya ya, ataupun tidak sebanyak ini novel saya Cintaku Berawal Pesantren ada 4 orang, mungkin hanya 2 tokoh gitu. Tapi itu bisa menjadi kuat juga jika kita bisa membuat alur cerita yang memikat, alur cerita yang baik ya. Jadi misalnya saya kasih contoh lagi-lagi novelnya Andre Hirata ya, Sang Pemimpi. Nah, itu kan kisah seseorang yang mengejar impiannya gitu ya. Mungkin ceritanya lebih berputar di seorang tokoh yang ya katakanlah seorang tokoh Andre Hirata lah ya, yang sebagai penulisnya ya ingin mencapai suatu cita-cita dan dia benar-benar melakukan banyak hal, banyak upaya untuk mencapai cita-cita tersebut. Walaupun mungkin tokohnya nggak banyak, hanya Andre Hirata dan juga ada satu tokoh lain, akan tetapi karena alur ceritanya itu menarik, yaitu bagaimana si Andre Hirata mengejar mimpinya, bagaimana mengejar ambisinya dengan melakukan hal-hal yang sistematis, yang teratur. Nah, itu membuat sebuah jalan cerita yang menarik juga gitu, walaupun kisahnya sebetulnya sederhana ya. Kita mengejar impian semua manusia, dari kita pun juga pasti punya impian kan. Dan bagaimana kita mengejar impian itu kita rasa adalah hal yang biasa-biasa saja, tapi karena bisa diolah sebagai suatu cerita yang menarik dan juga alur ceritanya dibuat menarik, walaupun kisahnya sederhana, hanya sekedar mengejar impian, yang mungkin impian si Andre Hirata misalnya sekolah di Prancis, padahal dia kalangan yang sangat menengah ke bawah gitu, dan di daerah pula gitu ya, dan itu tahun 70-an gitu, tahun 80-an awal, di mana ya Indonesia belum semakmur sekarang lah gitu. Nah, tapi ternyata dia bisa ya dengan berbagai cara. Nah, itulah jadi bagaimana dia mencapainya, si Andre Hirata berhasil membuat suatu alur cerita yang menarik. Jadi itu yang kedua, cara untuk membuat sebuah novel dengan tema yang sederhana tapi akhirnya menjadi menarik, yaitu dengan membuat plot atau alur cerita yang menarik juga gitu ya. Perkembangan dari karakternya yang dari ya kalau kisah Andre Hirata, bagaimana Andre Hirata kecil bisa ke Perancis untuk sekolah di Perancis dengan beasiswa. Nah, itu adalah diolah bisa menjadi sebuah tulisan yang menarik. Nah, itu kurang lebih itu ya teman-temannya, 2 aspek yang membuat suatu cerita sederhana pun bisa membuat cerita yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dan setting yang memukau. Nah, bisa jadi teman-teman sebuah alur cerita sederhana, tapi kalau kita bisa menggambarkan
settingan tempatnya itu mendeskripsikannya dengan tepat, dengan bagus, itu bisa menjadi menarik juga gitu. Misalnya kita menceritakan kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia dan mahasiswi Indonesia yang bersekolah di Perancis, dan mereka akhirnya jatuh cinta. Itu kan sebetulnya cerita biasa ya, pun konflik-konfliknya pun juga nggak ada konflik yang macam-macam, karena ya itu kisah cinta biasa saja gitu kan. Nah, tapi jika penulisnya bisa menggambarkan bagaimana indahnya kota Perancis dalam sebuah novelnya, bagaimana romantisnya kota Perancis, dan bagaimana sepasang kekasih itu bisa memanfaatkan keromantisan kota Perancis itu untuk menjalani kisah cintanya, bisa jadi novel tersebut menjadi sesuatu yang menarik, bukan karena tokohnya kuat, bukan karena alur ceritanya yang benar-benar memikat, akan tapi ya karena si penulisnya bisa menggambarkan kota Perancis itu dengan sangat baik dalam bentuk kata-kata dan yang akan mendukung kisah cinta si sepasang kekasih tadi. Nah itu jadi teman-teman ya, itu salah satu trik, salah satu cara untuk membuat sebuah novel yang kisahnya sederhana menjadi menarik, yaitu kita dengan mengangkat, mendeskripsikan latar belakang dan settingnya yang memukau, itu benar-benar kita angkat menjadi sebuah sebuah penggambaran yang tepat, sehingga seolah-olah pembaca pun seolah-olah berada di Paris ya waktu itu ya ketika membaca novel itu ya, karena benar-benar si penulisnya bisa membuat latar belakang dan setting yang kuat untuk novelnya tadi gitu. Nah itu ya teman-temannya yang ketiga ya, kita bisa mengangkat sebuah tema sederhana menjadi menarik itu dengan juga kita mendeskripsikan latar belakang dan settingnya tuh dengan detail, dengan jelas dan dengan tepat gitu. Nah kemudian yang keempat, contohnya untuk yang novel yang ceritanya sederhana, simpel, tapi bisa menempatkan sebuah latar belakang, deskripsi latar belakang dan setting tempatnya itu menjadi menarik, itu adalah novel Pulang dari Leila S. Chudori ya. Karena waktu itu kan di novel Pulang itu si Leila S. Chudori itu menceritakan mengenai latar belakangnya adalah sejarah Indonesia gitu, dan sejarah Indonesia kan pasti sangat membuka ya teman-temannya. Kita bisa bicara berbagai macam suku bangsa, kita bisa bicara misalnya di daerah Sumatera Barat misalnya, selain adatnya juga unik khas, kemudian juga lingkungan alamnya juga sangat unik, sangat menarik dengan pegunungannya, dengan danau, dengan hutan. Nah itu si Leila S. Chudori bisa menggambarkan itu semua gitu, keindahan budaya dan keindahan alam dari latar belakang ceritanya. Jadi walaupun novel Pulang itu adalah novel yang simpel, sederhana, tapi dia bisa membuat menjadi suatu hal yang menarik gitu ya. Nah itu sih teman-temannya, selamat bergabung ke Tumorang ya. Kita sedang membahas mengenai aspek-aspek yang bisa mengangkat, membuat sebuah tema sederhana dari sebuah novel ataupun cerpen itu menjadi cerita yang menarik, bahkan lebih menarik daripada tema-tema yang kompleks, tema-tema yang ini ya, yang canggih, yang complicated ya. Yaitu dengan menggunakan aspek ini ya. Nah sekarang kita sudah membahas yang ketiga ya, itu adalah mengenai lokasi dan penggambaran, deskripsi lokasi dan setting yang memukau, yang bisa membuat sebuah cerita itu menarik gitu, walaupun mungkin unsur-unsur lainnya, karakter dan alur ceritanya, plot ceritanya mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Nah kemudian yang keempat yang membuat sebuah tema sederhana bisa menarik itu adalah adanya gaya bahasa yang khas ya. Jadi bisa jadi jadi tadi misalnya dia secara tokoh kuat tapi tidak terlalu kuat, kemudian secara plot cerita bagus tapi tidak terlalu bagus, standar. Kemudian kalau dari sisi penggambaran, deskripsi latar belakang, lokasi dan setting ya cukup bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Itu bisa diperbagus dengan kita membuat gaya bahasa yang khas. Dengan sebuah gaya bahasa yang khas yang yang berbeda dengan novel lainnya, bahkan dengan novel-novel yang menggunakan tema-tema kompleks, bisa membuat novel kita itu menjadi novel yang menarik gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Dilestari ya dengan dengan Supernovanya gitu. Nah yaitu dia di dalam Kesatria, Bumi dan Bintang Jatuh gitu ya, dimana Supernova menggunakan bahasa dialog yang saling bersaut-sautan di antara tokoh-tokohnya gitu ya. Itu kalau teman-teman pernah baca, mungkin teman-teman bisa menilai bahwa gaya dialog percakapan di dalam novel tersebut itu beda dengan umumnya novel sejenis ya, novel-novel yang berkisah tentang perjalanan hidup seseorang gitu. Jadi
ya karena Supernova itu berhasil membuat sebuah gaya bahasa yang unik, yang khas, yang berbeda, sehingga tetap walaupun ceritanya sederhana, tapi novel Supernova itu menjadi sebuah novel yang sangat menarik gitu ya. Nah, itu yang keempat ya teman-teman ya, gaya bahasa yang khas yang membuat, yang bisa mengangkat sebuah novel ataupun cerpen dengan tema yang sederhana menjadi novel ataupun cerpen yang sangat menarik gitu. Dan yang kelima adalah kita angkat tema yang universal gitu ya. Jadi dengan tema yang universal itu menjadi relevan dengan membaca gitu. Walaupun tema kita sederhana, tapi kita tetap kita angkat adalah namanya kita sesuaikan dengan tema-tema yang umum di dalam masyarakat, di dalam yang tema-tema yang sangat menarik juga bagi pembaca, sehingga walaupun jalan ceritanya, walaupun tema yang ditampilkan sederhana, tapi karena tema yang ditampilkannya tema-tema universal membuatnya menjadi menarik gitu. Misalnya tema persahabatan kan tadi ya, saya kasih contoh ya, Laskar Pelangi itu kan bisa menarik ya karena temanya tema unik ya, tema biasa sebetulnya, tapi itu tema yang sangat umum, universal. Setiap orang pasti ingin menginginkan persahabatan, setiap orang ingin punya sahabat gitu. Nah, mungkin tidak semua orang bisa beruntung punya sahabat, kalau ada juga yang bisa punya sahabat. Nah, tapi walaupun demikian, sahabat itu tetap salah satu tujuan dari manusia menjalani hidup gitu kan. Nah, ketika kita mengangkat tema persahabatan dan dapat diolah dengan baik, walaupun temanya sederhana, walaupun ceritanya sederhana, tapi karena tema itu kita buat relevan dengan pembaca kita, menjadi menarik ya. Lagi-lagi di Laskar Pelangi, persahabatan antara anak-anak kecil SD, teman Andi Hirata dan kawan-kawan itu menjadi menarik ya, karena itu tema universal ya bagi anak-anak yang menonton film tersebut. Itu seolah-olah merasa mereka itu menonton mereka ya. Mungkin mereka punya sahabat ataupun ingin punya sahabat. Nah, ketika yang orang dewasa yang nonton, orang tuanya ya teringat kepada masa-masa lalu, masa kecil ketika mereka punya sahabat gitu. Nah, jadi benar-benar cerita itu relevan ya, persahabatan ya. Nah, atau juga misalnya bisa tema yang lain yang sedikit lebih berat gitu, misalnya tema cinta gitu ya. Tema cinta kan adalah tema umum, tapi memang kalau cerita umum dan mungkin jadi terasa biasa. Tapi kalau digabungkan dengan tema yang lain, misalnya tema universal cinta ditambahkan dengan tema universal agama, itu menjadi sebuah cerita yang menarik ya. Contohnya yaitu dari novel Ayat-Ayat Cinta ya, dari Habibur Rahman Razi. Itu kan menariknya kenapa? Karena yaitu berlatar belakang cerita di Mesir ya, mahasiswa Indonesia sekolah di Mesir. Kemudian di situ ada kisah percintaan di situ juga, dan ya karena ini adalah mereka sekolahnya sekolah agama juga ya, otomatis, dan juga di situ mereka juga bercerita mengenai religiusitas ya, berarti ini ada saling jalin menjalin antara kisah cinta dan juga masalah keagamaan. Nah, itu yang membuat akhirnya tema universal tersebut menjadi menjadi titik utama yang mengangkat novel Ayat-Ayat Cinta ini gitu. Nah, itu teman-teman ya, yang kelima ya, cara meningkatkan sebuah novel yang temanya sederhana tapi bisa menjadi sangat menarik, yaitu dengan menggunakan tema-tema universal. Nah, kemudian yang keenam, kita juga bisa menggunakan misteri-misteri dan kejutan gitu. Artinya ya kita bisa buat sebuah jalan cerita yang tadinya ditebak oleh pembaca itu A, akan tetapi ternyata yang terjadi adalah Z gitu. Nah, itu kan karena adanya kejutan, walaupun sebetulnya cerita yang sederhana, bisa jadi itu menjadi daya tarik juga bagi pembacanya gitu ya. Nah, ini contohnya ini misalnya adalah novel Pasung Jiwa ya, karya Oki Madiasari. Di sini kan jadi dia menggabungkan unsur misteri dalam penyembuhan trauma ya, dalam upaya penyembuhan trauma. Nah, misteri itu kan membuat salah satu ciri dari novel bergenre misteri adalah sering terjadi suatu kejutan dalam novel tersebut ya. Misalnya ya, kalau novel tentang kejahatan, penjahatnya yang dicurigai dari awal ada A, ternyata di akhir cerita penjahatnya itu ada Z gitu. Nah, itu kan umumnya dalam sebuah novel misteri. Nah, jika kita bisa menampilkan hal-hal seperti itu, hal-hal menggabungkan novel misteri dengan novel yang lain sehingga di sini ada kejutan, unsur kejutannya. Nah, inilah yang membuat sebuah novel dengan tema sederhana menjadi tema yang menarik ya, bisa itu mengangkat novel tersebut gitu. Nah, itu yang ke-6 ya, misteri dan kejutan. Kemudian yang ke-7 adalah
pesan yang dalam gitu. Nah, seringkali walaupun ceritanya sederhana, tapi karena si penulisnya itu ingin memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial, mungkin pesan-pesan religius yang kuat, sehingga novel tersebut pun menjadi kuat gitu, walaupun jalan ceritanya mungkin sederhana saja gitu ya, tapi ya karena akhirnya yang ditanamkan itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikannya, pesan-pesan yang kuat, yang sangat emosional, menghujam jiwa sanubari dari pembacanya. Nah, itu membuat novel yang sederhana tersebut menjadi novel yang sangat menarik gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya novel Ronggen Dukuh Paruk ya. Itu kan ditulis oleh Ahmad Tohari. Nah, novel tersebut kan sebetulnya bercerita tentangnya biasa saja sebetulnya ya, kisah seorang penari Ronggen. Tapi disitulah dari mengkisahkan penari Ronggen situ terdapat pesan-pesan sosial dan juga pesan-pesan budaya yang sangat dalam gitu ya, yang diwakili melalui tokoh penari Ronggen tersebut gitu. Nah, pesan-pesan sosial dan budaya yang ingin disampaikan dalam novel Ronggen Dukuh Paruk itulah yang membuat novel yang ceritanya sebetulnya sederhana tapi menjadi novel yang sangat menarik gitu ya, secara kualitas pun novel yang sangat berkualitas gitu. Nah, itu sih ya teman-temannya. Jadi yang ketujuh adalah pesan yang mendalam yang membuat sebuah novel yang sebetulnya kategorinya simple, temanya sederhana, bisa menjadi sangat menarik gitu. Dan yang kedelapan adalah pengembangan karakter ya. Kan kita tadi salah satu untuk membuat novel itu menarik, novel sederhana, adalah dengan membuat karakter yang kuat. Nah, bisa juga kita mungkin karakter yang kita buat itu adalah karakter ataupun tokoh yang kurang kuat, tapi kita bisa menceritakan perkembangan tokoh tersebut. Misalnya dari tokoh yang kurang kuat menjadi tokoh yang kuat gitu. Nah, itu tetap menjadi sebuah daya tarik ya, kalau penulis yang bisa mengolahnya dengan tepat, perkembangan kehidupan seseorang, perkembangan status sosial seseorang, perkembangan pemikiran seseorang, perkembangan sikap seseorang, perkembangan mungkin jalan hidup seseorang, itu bisa menjadi sebuah kisah yang menarik jika si penulisnya bisa membuat secara tepat ya bagaimana perkembangan tokoh-tokoh tersebut. Nah, contohnya adalah novel Perahu Kertas dari Dilestari ya. Nah, Perahu Kertas itu kan sebetulnya bercerita mengenai perjalanan hidup seorang wanita ya dalam menjalani kehidupannya di sebuah kota besar gitu. Ya, kita lihat itu cerita biasa ya, tapi si Dilestari itu berhasil membuat sebuah perkembangan hidup dari wanita tersebut tuh sangat menarik, walaupun ceritanya cerita sederhana gitu. Nah, karena perkembangan itu sangat menarik, sangat menimbulkan rasa penasaran, menumbuhkan rasa ingin tahu dari pembaca untuk terus mengikuti perjalanan hidup si tokoh utama tadi ya, seorang wanita tadi. Nah, akhirnya membuat novel tersebut menjadi novel yang menarik juga gitu. Nah, itu sih ya. Jadi jadi itu ya teman-temannya, saya ringkas lagi ya. Jadi sebuah novel yang sederhana, yang temanya sederhana, temanya biasa-biasa saja, temanya simple, itu bisa menjadi sebuah novel yang menarik gitu. Bahkan jauh lebih menarik dari sebuah novel yang temanya kompleks, seperti misalnya persaingan bisnis, kemudian misalnya tema multikultural, tema kisah cinta antar berbagai budaya, ataupun juga tema keagamaan yang harus si penulisnya paham mengenai nilai-nilai agama yang akan ditulis, ataupun juga tema-tema yang lain ya, tema-tema mungkin membuat novel fantasi yang harus punya daya imajinasi yang tinggi, ataupun juga tema misteri yang harus bisa membuat teka-teki dari sebuah cerita, dan itu adalah tema yang kompleks. Tidak harus begitu, tapi sebuah tema sederhana pun bisa menjadi tema yang menarik bagi pembaca gitu ya. Nah, itu ada 8 faktor yang bisa mengangkat sebuah tema sederhana menjadi tema yang sangat menarik untuk dibaca. Tidak saja menarik, juga tema yang berkualitas tinggi gitu untuk sebuah karya tulis, baik itu cerpen ataupun novel ya. Nah, 8 tema tersebut saya ringkas ya teman-teman ya. Yang pertama adalah karakter yang kuat ya. Dengan karakter yang kuat otomatis cerita yang sederhana itu bisa menarik ya. Saya kasih contoh tadi ya, novel Laskar Pelangi yang dari Rata ya. Walaupun jalan ceritanya sederhana, hanya kisah persahabatan anak-anak kecil, kisah persahabatan bocil lah ya, tapi sangat menarik ya karena tokoh-tokohnya karakter-karakter yang ada di dalam novel tersebut itu adalah masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri ya, latar belakang yang kuat,
kemudian pemikiran yang kuat, kemudian kehidupan yang kuat masing-masing, dan itu saling mendukung membuat kisah Laskar Pelangi itu menjadi kisah yang menarik, walaupun sebetulnya jalan ceritanya sangat sederhana sebetulnya. Itu yang pertama ya, karakter yang kuat. Yang kedua adalah plot yang memikat gitu ya, alur cerita yang memikat gitu. Jadi walaupun mungkin tokohnya biasa-biasa aja, jalan ceritanya juga sederhana, akan tetapi jika kita bisa membuat alur cerita yang menarik, ya tetap sebuah novel itu tetap akan menjadi menarik walaupun ceritanya sederhana ya. Seperti misalnya novel dari Sang Pemimpi dari Andre Hirata lagi ya. Nah itu kan perjalanan seorang Andre Hirata mencapai cita-citanya kan, bagaimana mencapai mimpinya gitu, sang pemimpi. Nah bagaimana mencapai cita-citanya itu, si Andre Hirata berhasil membuat satu alur cerita, plot cerita yang menarik, sehingga walaupun ceritanya sederhana, walaupun mungkin hanya ada 1-2 tokoh di situ sehingga pengkarakterannya tidak sekuat Laskar Pelangi yang tokohnya banyak, tetap itu menjadi sebuah karya yang menarik karena itu tadi mempunyai plot ataupun alur cerita yang menarik juga gitu, yang memikat. Nah yang ketiga adalah lokasi dan setting yang memukau. Jadi jika kita membuat suatu cerita yang dengan latar belakang setting, lokasi, latar belakang situasi yang sangat menarik dan kita bisa menggambarkannya dengan tepat, itu bisa mengangkat sebuah novel dengan tema sederhana menjadi novel yang menarik. Nah, saya kasih contoh kisah cinta di sepasang mahasiswa Indonesia, jadi mahasiswa-mahasiswi di Indonesia yang bersekolah di Prancis. Mereka cerita biasa aja tapi bisa membuat novel yang menarik karena si penulisnya bisa menggambarkan romantisme kota Prancis dengan segala macam ininya ya, sisi-sisi kotanya tuh memperkuat kisah cinta mereka sehingga ceritanya menjadi menarik gitu ya. Ya kalau novel ini jadi contohnya itu novel Pulang ya dari Leila Escudori ya, itu kan bercerita mengenai latar belakang budaya Indonesia ya. Teman-teman tahu kan budaya Indonesia itu sangat unik, sangat menarik jika bisa diangkat secara tepat dalam sebuah novel. Nah itulah yang dilakukan oleh Leila Escudori, walaupun jalan ceritanya novel Pulang itu sederhana, tapi ya karena latar belakang budayanya bisa diangkat dengan penggambaran yang sangat menarik, penggambaran sangat indah yang membuat novel tersebut jadi novel yang menarik dibaca dan juga novel yang berkualitas ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah gaya bahasa yang khas ya. Jadi kalau kita bisa membuat suatu gaya bahasa yang khas, walaupun novelnya ceritanya sederhana, tapi menjadi novel tersebut menjadi khas dan unik gitu. Misalnya ini novel dari Supernova ya, dari di Lestari, Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh. Itu kan yang buatnya khas itu adalah gaya bahasanya khas gitu. Jadi dialog antara tokoh-tokoh itu saling bersaut-sautan, itu berbeda dengan rata-rata novel pada umumnya. Nah, karena perbedaan itulah, karena keunikan itulah membuat novel tersebut menjadi menarik walaupun jalan ceritanya sebetulnya sederhana juga gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, jadi gaya bahasa bisa mengangkat sebuah novel sederhana menjadi sebuah novel ataupun cerpen yang menarik gitu. Dan yang kelima adalah tema universal. Nah, jika kita bisa menggunakan tema universal yang tepat, yang pas, yang relevan dengan pembaca kita, walaupun ceritanya sederhana, tetap novel itu kan menjadi menarik ya. Ya contoh ya novel Ayat-Ayat Cinta lah ya dari Habibur Rahman R. Sarozi ya. Nah itu kan bercerita mengenai jalinan antara cinta dan agama gitu ya, dari seorang mahasiswa yang Indonesia yang bersekolah di Mesir gitu ya, di Universitas Islam di Mesir gitu. Nah itu karena tema cinta dan tema agama juga tema yang mungkin banyak bersifat emosional bagi banyak orang, ya akhirnya walaupun jalan ceritanya sebetulnya sederhana ya, teman-teman bisa lihat lah filmnya pun juga sederhana kan, tapi ya masih menarik ya karena tema-tema yang ditampilkan itu sesuai, sejalan dengan emosional, dengan preferensi, keinginan dari pembaca gitu. Makanya akhirnya ya tetap itu novel yang menarik ya karena bisa mengangkat tema-tema yang relevan walaupun temanya sebetulnya sederhana ya, ditulis pun dengan sederhana gitu. Nah kemudian yang keenam adanya misteri dan kejutan ya. Nah kejutan itu membuat suatu yang ceritanya biasa-biasa itu menjadi luar biasa ya. Kayak teman-teman lagi ngelamun jalan di suatu tempat, tiba di kantor atau menuju kampus, menuju sekolah, tiba-tiba dikagetin sama teman-teman yang lain. Tidak pasti kaget kan. Nah situasi yang tadinya mungkin agak boring, agak sendu, agak galau, tiba-tiba berubah kan. Nah, sama dengan kita membuat misteri dan kejutan dalam sebuah novel yang itu tidak terduga sebelumnya,
membuat jalan cerita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itulah kita bisa membuat kejutan dalam sebuah novel yang biasa-biasa saja temanya menjadi yang luar biasa gitu. Ya umumnya adalah menggabungkan sebuah novel yang biasa dengan tema misteri misalnya. Yang misteri kan banyak kejutan, ataupun tema fantasi. Fantasi pun juga seringkali adanya kejutan gitu. Jadi pergabungan genre itu bisa membuat sebuah alur cerita yang menimbulkan kejutan gitu, dan menimbulkan misteri sehingga membuat novel sederhana menjadi menarik gitu. Yang ketujuh adalah pesan yang dalam gitu. Jika ada pesan sosial, pesan budaya, pesan moral yang ingin disampaikan, dan itu pesan yang sangat kuat, pesan yang sangat tajam, yang sangat mengena bagi pembaca, walaupun jalan ceritanya sederhana, yaitu bisa membuat sebuah novel yang menarik ya. Contohnya tadi ya, novel Ronggeng Dukuh Paruk bercerita sebetulnya sederhana saja mengenai penari ronggeng ya, tapi karena di situ ditampilkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya sangat tajam, yang juga mungkin sangat kritis ya, sehingga menjadi novel tersebut jadi menarik ya, bahkan juga berkualitas gitu. Nah itu sih, jadi ya yang ketujuh ya, pesan yang dalam ya. Nah kemudian yang kedelapan, pengembangan karakter gitu. Jika kita bisa melakukan perkembangan karakter cerita, tokoh utama cerita kita dari itu secara menarik, walaupun ceritanya biasa-biasa saja, walaupun tokohnya pada awalnya bukan tokoh yang kuat, akan tetapi bisa membuat cerita tersebut menjadi menarik ya. Seperti misalnya novel dari D. Lestari ya, Perahu Kertas, bercerita mengenai seorang wanita ya yang di kota besar mengalami perkembangan hidup. Nah, karena cerita perkembangan hidup itu sangat menarik, sangat menantang untuk dibaca, yang membuat novel tersebut menjadi suatu yang sangat menarik gitu ya. Nah, kurang lebih itu ya teman-temannya, 3/4 jam kita bahas, hanya membahas 8 aspek dari sebuah novel yang temanya sederhana tapi bisa diangkat menjadi novel dengan tema yang menjadi novel yang sangat menarik, novel yang sangat berkualitas, novel yang sangat ya bahkan bisa potensial menjadi bestseller ya. Saya kasih contoh tadi ya, beberapa novel yang itu adalah semua novel bestseller yang sebetulnya ceritanya sederhana, novel-novel Indonesia, tapi bisa diangkat menjadi novel yang berkualitas dan bestseller ya, karena penulisnya bisa menggunakan salah satu ataupun beberapa dari 8 aspek yang saya sebutkan tadi itu menjadi daya tarik, daya ungkit untuk mengangkat novel yang sederhana tersebut jadi novel yang sangat menarik gitu. Nah, sama gabung ke Siska Yulianti ya, kita baru saja hampir 1 jam kita membahas mengenai 8 aspek yang bisa mengangkat sebuah novel ataupun sebuah cerpen ya, sebuah karya fiksi yang walaupun ide ceritanya sederhana, ide ceritanya sehari-hari, karena mungkin kita belum dapat menemukan ide yang kompleks, ataupun juga kita kesulitan untuk melakukan riset kalau kita membuat ide yang kompleks, makanya kita menulis ide sederhana, tapi ide sederhana tersebut bisa menjadi cerita yang menarik, cerita yang sangat berkualitas, bahkan menjadi bestseller jika kita menggunakan salah satu atau 8 ataupun juga beberapa dari 8 aspek tadi ya. Itu sih teman-teman ya, inti dari pembahasan kita kali ini. Dan ya mungkin teman-teman bisa apabila teman-teman mungkin sekarang punya ide untuk menulis cerpen ataupun novel tapi merasa belum pede karena ceritanya kok biasa-biasa aja ya, biasanya ceritanya kok sederhana-sederhana saja ya. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan satu atau beberapa aspek dari sebuah novel yang ceritanya sederhana menjadi sebuah novel yang luar biasa, berkualitas dan juga menarik ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan itu gitu, dan teman-teman ya kalau ditanyakan bisa ditanyakan teman-temannya sesuai dengan hal yang saya bahas tadi gitu. Nah, sekarang kita beralih setelah kita mempelajari kita membahas mengenai 8 aspek yang bisa mengangkat sebuah novel sederhana menjadi novel yang sangat luar biasa. Nah, kita mengambil contoh sebetulnya novel sederhana tuh tema yang seperti apa sih? Tema-tema sederhana, tema-tema simpel itu tema-tema yang seperti apa sih? Sehingga ya perlu salah satu atau beberapa dari 8 aspek tadi untuk mengangkat novel tersebut menjadi sebuah novel yang menarik, novel yang sangat baik untuk dibaca, novel yang berkualitas, bahkan menjadi novel yang bestseller gitu ya. Nah, tema sederhana misalnya pertamanya persahabatan ya. Tadi contohnya persahabatan
antara teman-teman Andre Hirata ya di di Belitung sana gitu. Dalam novel Laskar Pelangi itu kan cerita sederhana karena ceritanya persahabatan kan. Setiap orang pasti ataupun setidaknya ingin mempunyai sahabat, ingin menjalin suatu persahabatan. Nah, makanya ya ini sebetulnya cerita yang biasa-biasa, cerita sehari-hari, tapi ya bisa dianggap jadi cerita yang sangat menarik. Yang kedua adalah kisah cinta ya. Nah, kisah cinta sepanjang itu kisah cinta yang tanda petik biasa-biasa saja, bukan kisah cinta kontroversial, bukan kisah cinta yang ya mungkin nyerempet-nyerempet ya ke situlah ya, nyerempet-nyerempet yang nggak biasa gitu. Ya itu sebetulnya cerita biasa saja. Kita mungkin sebagian besar dari kita menjalani kisah cinta ya kisah cinta yang selamat bergabung ke Triple Six ya. Ini hampir sama dengan nomor terakhir handphone saya tuh, Triple Six. Nah, kita baru saja membahas ya Kak mengenai 8 aspek yang membuat sebuah novel dengan tema sederhana menjadi novel yang sangat menarik. Nah, sekarang kita sedang membahas mengenai tema-tema apa aja sih, apa saja yang bisa disebut sebagai novel yang menarik gitu ya. Nah, yang pertama adalah tadi persahabatan ya. Persahabatan tuh sehari. Kemudian cinta. Cinta kita rata-rata kisah cinta kita mungkin walaupun haru biru, walaupun emosional, tapi sebetulnya kisah cinta biasa saja ya. Istilahnya ya kita kisah cinta baik-baik saja lah, bukan kisah cinta yang nakal-nakal gitu kan. Nah, itu ya sebut walaupun cerita kisah cinta seperti pun masih bisa dibuat jadi kisah yang menarik ya kalau kita bisa mengolahnya dengan 8 aspek tadi gitu. Nah, itu jadi kisah cinta itu juga sebetulnya masuk ke dalam tema yang sederhana gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah petualangan. Nah, petualangan itu relatif ya. Petualangan yang simple atau yang petualangan yang kompleks gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara petualangan film apa tuh ada film apa kalau kita bercerita cerita petualangan inilah cerita si Bolang lah gitu ya di TV ataupun mungkin teman-teman dulu pernah baca kisah ini Lima Sekawan ya, novel Lima Sekawan, novel anak-anak. Nah, itu kan kisah petualangan tapi ya kisah petualangan anak-anak ya. Jadi ya ceritanya sederhana aja, nggak ada sesuatu yang membahayakan jiwa, tidak ada sesuatu penemuan yang spektakuler, pertemuan harta karun gitu. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan banyak hal ya. Cerita kisah petualangan biasa. Nah, ya itu ya jadi cerita biasa sebetulnya, cerita yang simpel ya. Nah, bukan kayak misalnya Indiana Jones gitu kan. Indiana Jones kan digabungkan dengan cerita fantasi, dengan cerita mistis, bahkan mungkin dengan politik juga. Itu mungkin bisa jadi petualangan yang kompleks. Nah, tapi kalau petualangan secara umum ya petualangan ya kita misalnya kita ini dah kita touring lah dengan sepeda motor dengan teman-teman, itu kan bisa jadi kisah petualangan juga dan ya biasa-biasa aja kan, bukan suatu yang menarik gitu. Tapi selamat bergabung Kak Cia ya, terima kasih like-nya kita udah hampir 1 jam nih Kak membahas mengenai bagaimana membuat tema sederhana menjadi menarik dari sebuah novel ataupun cerpen ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih 8 aspeknya dan kemudian sekarang kita membahas tema apa sih yang disebut sederhana gitu. Nah, yang pertama persahabatan, yang kedua cinta, yang ketiga petualangan, yang keempat keluarga. Cerita keluarga pun ya bisa jadi cerita yang biasa-biasa saja ya. Bahkan mungkin cerita mengenai broken home pun, keluarga yang pecah pun mungkin secara umum masih kisah yang sederhana, bukan kisah yang berat ya. Mungkin kalau kisah cinta keluarga kisah keluarga seperti film Mr. and Mrs. Smith ya, kalau teman-teman pernah lihat film tahun 2000-an tuh. Ya, seorang pasang suami istri yang biasa-biasa aja tapi ternyata mereka sama-sama agen mata-mata gitu kan. Dan bahkan mereka dari kelompok yang saling berlawanan, saling bertentangan. Itu mungkin bisa jadi cerita yang kompleks ya. Tapi kalau cerita keluarga biasa-biasa aja kan sebetulnya cerita yang ini ya, yang sederhana, yang biasa-biasa aja gitu. Akan tetapi tetap bisa diangkat jadi kisah yang menarik ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Dan yang kelima adalah mengenai pertumbuhan pribadi, yaitu perjalanan hidup seseorang. Itu kan sebetulnya cerita yang simpel ya, sepanjang perjalanan hidupnya, bukan perjalanan hidup yang kompleks ya. Perjalanan hidup kita lah ya sehari-hari itu kan sederhana gitu, tapi ya kita bisa tetap membuat suatu tulisan yang menarik gitu. Jadi sih teman-teman 5 tema utama yang bisa kita kategorikan masuk ke dalam sebuah tema novel ataupun cerpen yang sederhana tapi bisa dianggap menjadi sesuatu yang menarik gitu. Misalnya itu yang pertama tema persahabatan, kemudian tema cinta, tema petualangan, tema keluarga, dan tema pertumbuhan pribadi gitu. Nah itu yaitu 5 tema yang kita masukkan kategori sederhana ya. Nah kemudian jadi ya teman-temannya
ternyata sebuah cerita sederhana pun bisa menjadi menarik sepanjang kita bisa mengolahnya dengan baik ya. Nah, makanya lagi-lagi teman-teman yang mungkin sekarang punya keinginan untuk menulis, setidaknya menulis cerpen, tapi merasa bahwa ide ceritanya ide cerita biasa-biasa saja ya, termasuk salah satu dari 5 tema yang tadi saya tulis. Nah, itu ternyata bisa menjadi yang menarik juga, gitu, tema yang menarik sepanjang kita menerapkan salah satu ataupun juga beberapa dari 8 aspek yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itulah makanya novel-novel saya kan saya ada 6 novel, teman-teman bisa lihat di etalase 6 ya sampai etalase 12. Nah, itu sebagian besar adalah novel cinta gitu ya. Ya kalau masuk tadi pembahasan tadi cerita sederhana gitu, tapi menurut saya yang menarik juga gitu. Tinggal kita mengambil angle sudut pandang cinta seperti apa. Misalnya ini kisah cinta pasangan suami istri yang dekat dengan dunia malam gitu kan. Ya, tentu kan punya kisah punya ciri khasnya sendiri gitu kan, punya kekhasan cerita yang mungkin bisa menarik ya, karena cerita dunia malam mungkin itu banyak orang yang tidak melakukannya, tidak kebiasaan seseorang, tapi ketika dia membacanya melalui sebuah novel itu mungkin akan menarik bagi dia ya. Makanya saya walaupun ini cerita cinta pasangan suami istri biasa, tapi karena dikaitkan dengan kehidupan dunia malam ya, inilah membuat novel ini menjadi lebih menarik gitu. Ataupun juga ini novel ya menggapai takdir cinta ya. Ini saya coba spill dulu teman-teman, yang novel yang ini ya, yang Istri Salihah, mungkin teman-teman ini ya bisa tertarik untuk baca sinopsisnya. Nah, ya sudah ya. Sekarang ini novel Menggapai Takdir Cinta. Ini sebetulnya bercerita 7 perjalanan cinta seorang adik gitu ya. Perjalanan maksudnya 7 itu bukannya adik itu playboy ya teman-teman ya. 7 dalam konteks yang berbeda-beda gitu, dari mulai cinta monyet waktu SD ya. Nah itu, dan apesnya di sini ceritanya adalah Adi yang duluan ditaksir oleh teman wanitanya gitu, dan Adi tidak punya ketertarikan dengan mereka sehingga 6 kali dia menolak, bukannya ditolak ya, tapi dia menolak cinta teman wanitanya gitu, dan berakhir di cinta yang ketujuh akhirnya dia benar-benar sangat cinta mati dengan teman kerjanya ya, Indah ya. Tapi ada masalah di situ ya, si Adi tuh merasa dia orang yang tidak alim, tidak soleh, sementara si Indah tuh sangat salihah, sangat taat beragama. Nah, itu ada suatu persoalan. Nah, jadi ya karena saya membuat kontras sebaliknya ya, biasanya cerita laki-laki yang cinta kemudian ditolak ya ketika menembak menyatakan rasa cinta. Ini kebalik, justru 6 kali dia menerima perasaan cinta dari teman wanitanya gitu, dan dia yang dalam posisi menolak gitu. Nah, keunikan ataupun juga beda angle atau beda sudut pandang cerita cinta itu yang membuat novel-novel saya mungkin bisa menjadi ya lebih menarik lah daripada jika saya menulisnya dengan tema yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, itu sih teman-teman ya. Ya Kak, 666 ya, yang menarik Kak. Mungkin Kakak bisa lihat di sinopsisnya dulu ya Kak ya. Ini cerita ya, ini terus terang ya, ini sih yang lainnya novel saya kan novel-novel ya yang tanda petik novel baik-baik lah ya. Kalau ini mungkin agak sedikit nakal ya, karena cerita tentang dunia malam gitu ya. Yang terus terang ya, saya ya jujur juga nggak pernah ke situ ya, tapi tahu kehidupan itu dari survei riset ke teman-teman gitu. Tapi ya ini menariknya di situ sih Kak. Jadi ya karena dekat dengan dunia malam ya, dan tapi juga ada cerita hijrah di situ juga gitu. Bagaimana akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar lah ya, jalan yang lurus lah gitu. Jadi bisa dibaca ini Kak ya, ininya sinopsisnya ya Kak 666 ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sepanjang kita bisa membuat sebuah karya sederhana menjadi karya menarik, yaitu itu bisa membuat novel kita menjadi novel yang menarik walaupun tulisannya biasa-biasa saja ya. Ternyata novel cinta pun juga sebetulnya novel yang masuk kategori cerita sederhana, tapi mengapa banyak novel cinta yang bestseller, kenapa banyak novel cinta yang laku, kenapa banyak novel cinta yang menarik pembaca ya, karena si penulisnya punya kemampuan untuk mengangkat sebuah kisah sederhana, cerita sederhana menjadi cerita yang ini ya, yang luar biasa, sesuatu yang menarik. Nah, sekarang kompetensi apa sih, kemampuan apa sih dari penulis yang harus dimiliki sehingga dia bisa mengangkat sebuah tema yang sederhana menjadi tema yang menarik gitu ya. Nah, selamat bergabung Kak Andi Karim 140 ya. Sekarang kita sedang membahas
kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang penulis ketika dia ingin mengangkat sebuah tema sederhana menjadi tema yang luar biasa ya, tema yang menarik gitu ya. Yang pertama tentu adalah kemampuan untuk pengembangan karakter ya, seperti saya tadi kasih gambaran bahwa aspek yang sangat penting untuk mengangkat sebuah cerita sederhana menjadi cerita yang menarik ya, jika kita membuat karakteran, penokohan yang kuat, penokohan yang sangat berakar pada cerita gitu ya. Dan ya misalnya tadilah saya kasih contoh Laskar Pelangi ya, walaupun ceritanya biasa-biasa tapi karena tokoh-tokohnya Andre Hirata dan teman-temannya itu masing-masing punya keunikan, masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan, sehingga akhirnya justru membuat novel itu menjadi menarik. Nah, disitulah kemampuan Andre Hirata berhasil membuat sebuah novel yang menarik, bahkan menjadi bestseller, bahkan diangkat menjadi film ya, karena dia berhasil mengangkat karakter-karakter cerita di dalam novel tersebut, dia dan teman-temannya dengan sebagai karakter yang kuat ya. Jadi itu kemampuannya yang harus dimiliki oleh penulis untuk mengangkat cerita sederhana menjadi luar biasa ya, itu adalah kemampuan untuk mengangkat karakter yang kuat dalam sebuah cerita. Nah itu tentu harus belajar teman-temannya, jam terbang ya. Saya pun juga mungkin udah nulis 6-7 novel juga masih merasa masih harus belajar lagi untuk membuat pengkarakteran, membuat penokohan yang kuat gitu. Tapi ya setidaknya itu ya harus diupayakan sih teman-teman ya. Menulis adalah sama dengan, saya selalu bilang, sama dengan belajar sepeda ya. Kalau kita tidak pernah belajar sepeda, kita tidak akan pernah bisa naik sepeda, kita tidak akan pernah bisa naik motor gitu. Tapi sekali kita bisa naik sepeda, walaupun mungkin jatuh bangun kita pertama kali, kita akan bisa selama seumur hidup naik sepeda dan juga nanti belajar motor gitu. Nah itu sih teman-teman. Jadi ya kita juga harus belajar untuk membuat karakter yang kuat apabila kita ingin belajar menulis gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah kita juga harus bisa membuat plot alur cerita yang menarik ya. Nah itu lagi-lagi ya tentu proses belajar ya. Teman-teman yang mungkin baru belajar menulis ya nggak apa-apa, alur ceritanya mungkin masih belum terlalu kompleks, masih sederhana, ataupun alur ceritanya mungkin masih terasa agak kurang nyambung, itu ya biasa teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, ditulis aja gitu. Tapi jika teman-teman sudah punya kemampuan membuat alur cerita yang menarik, sesederhana pun tema yang teman-teman miliki ya, tapi juga tentu akan akan tambah gabung ke Kalista ya. Karena kita sedang membahas mengenai kemampuan yang dimiliki oleh sang penulis dalam membuat sebuah novel sederhana menjadi novel yang sangat menarik gitu. Nah itu, jadi kalau penulis sudah berhasil membuat plot yang menarik ya, dia punya kemampuan itu ya, dia akan bisa mengangkat sebuah novel sederhana menjadi novel yang menarik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mempunyai pemahaman tentang membuat struktur narasi ya, struktur penceritaan dalam sebuah novel, yaitu akan membuat menguatkan sebuah novel yang walaupun temanya sederhana gitu. Kemudian yang tadi ya, seperti saya sebutkan di aspek-aspek tadi lah, kemampuan deskripsi, kemampuan membangun dialog, kemudian kemampuan untuk meningkatkan ataupun untuk mengaduk-aduk unsur emosi dari para pembaca, dan juga kemampuan untuk membuat kejutan dalam suatu cerita. Nah itu suatu tips untuk bisa membuat cerita sederhana menjadi cerita yang luar biasa ya. Intinya adalah belajar menulis sih. Jadi poin ke-8, jadi saya ulangin ya, kompetensi yang dimiliki oleh seorang penulis untuk bisa mengangkat sebuah novel sederhana menjadi novel yang sangat menarik. Yang pertama adalah kemampuan pengembangan karakter, pengembangan penokohan, kemudian juga kemampuan untuk membuat alur cerita yang menarik, kemudian kemampuan untuk membuat struktur narasi yang menarik, kemampuan untuk membuat deskripsi latar belakang situasi cerita yang menarik, kemudian kemampuan untuk membuat dialog, kemudian kemampuan untuk mengaduk-aduk emosi pembaca, dan kemampuan untuk membuat kejutan atau plot twist dari sebuah cerita yang intinya berpusat ke kemampuan yang ke-8, yaitu kemampuan ke-8 yaitu disiplin dalam menulis, disiplin dalam belajar menulis ya teman-teman. Jadi ya jika teman-teman sudah sering belajar menulis ya, teman-teman pada akhirnya akan mempunyai kemampuan 7 tadi itu ya. Makanya teman-teman yang punya keinginan untuk menulis ya, teman-teman ya segera disambut teman-teman ya. Ya karena sama ya, saya selalu bercerita, saya menulis pun juga satu kecelakaan ya, yaitu ketika zaman mulai awal Covid, banyak di rumah, waktunya banyak, istilahnya banyak nganggurnya, banyak magernya ya, daripada saya tidak melakukan hal yang
tanda petik produktif, ya saya akhirnya mencoba untuk menulis, dan ya alhamdulillah bisa ya, sampai sekarang udah 20 buku yang bisa saya tulis gitu. Jadi itu ya teman-temannya, sekedar penutup bahwa kita harus mulai menulis dengan kita berani untuk menulis gitu. Jadi semakin kita banyak menulis, semakin kita ahli ya. Saya lagi-lagi saya mencontohkan bagaimana kita belajar ya, bagaimana kita belajar sepeda. Semakin kita belajar sepeda, semakin pintar kita naik sepeda. Kalau kita sudah bisa naik sepeda, kita akan bisa melakukan berbagai hal dengan sepeda kita gitu. Bahkan mungkin lepas tangan ataupun merem sesaat kita masih bisa gitu kan. Kan banyak action, atau mungkin kita naik, akhirnya bisa mengembangkan jadi naik sepeda gunung ya, kita naik gunung dengan sepeda gitu. Dan ya dari dengan naik sepeda kita bisa naik ke moda kendaraan yang lain ya, naik motor dan lain-lain gitu. Jadi itu ya teman-temannya, sekali kita bisa menulis, selamanya kita akan bisa menulis gitu. Makanya jangan ragu ya teman-teman untuk bisa menulis gitu. Nah, itu isi teman-teman ya, artikel dari saya. Mungkin ya untuk sebelum menutup dari alat saya ini, mungkin saya ingin sedikit spill produk ya teman-temannya, karena kan ya syarat dari sebuah live itu adalah yang ada keranjang kuningnya harus ada, selain edukasi harus ada spill produk ya. Dari tadi saya banyak memberikan mengenai edukasi, tapi ya seringkali saya lupa untuk spill produk gitu. Makanya mumpung belum lupa, sebelum menutup, teman-teman yang mungkin masih tertarik untuk mengikuti live saya ini bisa sedikit mengikuti spill produk saya. Saya juga spill produknya nggak aneh-aneh ya teman, produk-produk yang teman juga lihat di live saya ini bukan produk-produk yang di luar itu gitu, yaitu produk-produk konten ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya ingin mulai live, ataupun juga sudah live tapi merasa belum pede karena merasa peralatannya belum lengkap ataupun belum ada gitu ya, dan masih bingung harus melengkapi alat-alat konten apa dulu. Nah, saya jadi mungkin 10-15 menit depan akan sekedar inilah spill produk sedikit ya, alat-alat live yang teman-teman perlu punya gitu, sehingga teman-teman bisa membuat live yang menarik. Teman-teman juga terhindar dari pelanggaran, dari teguran kalau teman-teman mungkin melakukan kesalahan tanpa disengaja gitu. Nah, untuk teman-teman bisa membuat live yang menarik, teman-teman harus mempunyai gambar yang menarik juga kan, gambar video. Kalau teman-teman gambar videonya nggak menarik, gelap, kemudian goyang-goyang kameranya, dan juga suaranya nggak jelas, ya tentu orang akan malas masuk ke room teman-teman ya. Mungkin sekedar lihat sebelum masuk ke room teman-teman, lihat di depan udah nggak menarik ya, akan langsung scroll ya, tidak akan masuk ke live teman-teman, walaupun mungkin teman-teman mengundang orang tersebut gitu. Nah, kalau kita punya alat untuk memastikan gambar kita bagus dan suara kita bagus, ya kita bisa membuat sebuah ini yang menarik ya, sebuah live yang menarik gitu. Nah, alat pertama yang teman-teman harus punya, saya bilang harus punya ya, karena kalau nggak punya itu masalah sih teman-teman dalam membuat live ya, terutama kalau live teman-teman itu di ruangan ya. Nah, teman-teman yang harus punya itu adalah tripod teman-temannya. Kenapa harus punya teman-temannya tripod? Ini saya spill ya, karena tripod itu bisa menjamin gambar yang diambil oleh kamera teman-teman, oleh handphone teman-teman tuh stabil, tidak goyang-goyang ya. Seperti teman-teman bisa lihat kan gambar saya kan stabil ya, karena apa? Handphone saya dipegang oleh tripod gitu, tidak oleh tangan, sehingga tidak goyang-goyang ya. Kalau saya yang goyang-goyang sih teman-teman, tapi kalau handphonenya tidak, sehingga kalau saya nggak goyang-goyang ya gambarnya pun juga stabil ya. Dan karena gambar yang stabil itu menarik orang untuk terus menonton live teman-teman gitu. Nah, tapi tidak hanya gambar yang stabil aja gitu. Kalau gambar yang stabil tapi gelap, teman-teman tentu tidak akan menarik bagi para penonton teman-teman untuk mengikuti live teman-teman gitu. Makanya teman-teman harus punya alat yang namanya ring light. Ring light itu adalah lampu yang satu paket dengan teman-teman ketika membeli tripod. Itu bentuknya putih yang bulat ya teman-teman bisa lihat tuh di saya sudah spill produknya. Nah, alat itu berguna untuk membantu pencahayaan, karena kalau kita hanya mengandalkan cahaya dari lampu di rumah kita yang ya lampu LED, kalau teman-teman bisa lihatnya lampu LED 9 watt di rumah saya itu akan sangat kurang teman-teman. Nah, coba ya kita praktek nih gambar cahaya tanpa menggunakan lampu ring light gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kan gambarnya sangat gelap gitu, dan tidak menarik lah bagi orang lain untuk mengikuti live dari teman-teman gitu. Nah, karena itu wajib teman-teman punya tripod yang ada ring lightnya, sehingga selain gambarnya stabil, teman-teman bisa punya
live dengan cahaya yang terang. Nih contoh ya, saya hidupkan lagi di ininya lampunya, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya gitu. Nah, kan beda sekali ya teman-temannya. Jadi teman-teman bisa untuk berpikir membeli ring light dan juga satu set dengan tripodnya. Harganya nggak mahal teman-teman, 60.000 ya rata-rata. Bahkan kalau teman-teman lihat di etalase yang saya tampilkan ini kan lagi diskon ya teman-teman, 54.000 kan, lumayan, diskon 6.000 gitu. Jadi ya kalau teman-teman memang mau live segera, ya saya sarankan teman-teman segera check out ini ya, segera beli karena ya harganya juga lagi diskon dan itu adalah alat yang teman-teman harus punya sih. Nah, itu yang pertama teman-temannya, itu udah benar-benar alat harus punya lah. Kalau belum punya itu teman-teman sebaiknya jangan live dulu gitu ya. Teman-teman mungkin persiapkan dulu punya tripod dan ring light. Nah, kalau udah punya tuh baru teman-teman bisa live gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk menambah daya tarik dari live teman-teman ya adalah selain gambar yang bagus, teman-teman harus punya suara yang bagus. Nah, suara yang bagus itu adalah ditunjang oleh mikrofon ya teman-teman ya. Nah, memang mikrofon teman-teman di handphone teman-teman pasti ada mikrofon ya. Tapi kan mikrofon dari handphone itu biasanya standar, suaranya kurang bagus dan juga dia itu kurang sensitif ya. Apalagi kan dari jarak dari handphone teman-teman ke teman-teman ketika live mungkin ada jarak 1 meter, 1,5 meter, bahkan 2 meter. Sehingga suara yang teman-teman keluarkan itu akan lebih kecil lagi ditangkap oleh mikrofon dari handphone teman-teman yang jaraknya cukup jauh gitu. Apalagi kalau teman-teman suaranya tidak terlalu keras ya, suaranya cukup lemah lembut, itu akan problem gitu. Nah, makanya kita perlu punya ini ya teman-temannya, mikrofon wireless ya. Nah, dengan mikrofon wireless ini walaupun kita jaraknya cukup jauh, kita suaranya masih terdengar jelas dan kualitas mikrofon wireless itu berkali-kali lipat dari sebuah mikrofon dari handphone gitu. Dan kalau saya kan pakai TNW teman-teman ya. Kalau TNW N8 lagi, ini TNW N8 ini adalah sangat recommended. Baik hampir semua konten kreator di TikTok itu menggunakan TNW dan rata-rata menggunakan TNW N8 ya. Jadi kualitas suaranya sangat bagus gitu. Bahkan bisa jarak 50 meter. Misalnya teman-teman mengambil gambar kamera dan teman-teman itu jauh berapa puluh meter, itu masih bisa ditangkap suara dengan jelas gitu ya. Nah, ini coba saya tunjukkan jika saya copot nih mikrofonnya sehingga teman-teman bisa bedain. Nah, ini saya copot teman-teman. Jadi saya benar-benar sekarang mengandalkan suara dari mikrofon handphone saya, kan sangat beda kan teman-teman ya. Suaranya terdengar agak jauh, kemudian terdengar agak sedikit bergaung dan juga terdengarnya itu nggak tajam, nggak kuat, nggak bulat gitu. Beda kalau saya pakai mikrofon wireless ya. Nah, coba saya pakai sekarang nih, saya pasang lagi nih. Nah, teman-teman kan beda ya. Nah, dan ya teman-teman bisa bedain. Bisa bayangkan lah teman-teman jika teman-teman melihat suatu live yang satunya adalah tadi ketika saya tidak pakai mikrofon wireless dan sekarang saya pakai mikrofon wireless, teman-teman akan pilih ngikutin atau tidak kalau teman-teman melihat live yang tidak memakai mikrofon wireless gitu. Nah, itu sih teman-temannya. Jadi untuk suara yang bagus, teman-teman harus punya mikrofon wireless ya. Kenapa harus wireless, tidak pakai kabel? Ya karena fleksibel gitu dan tidak ada risiko menarik tripod yang dipasang handphone teman-teman itu jatuh gitu. Dan itu bisa jadi pelanggaran kan kalau sampai jatuh. Nah, selain itu juga praktis kalau teman-teman misalnya barang yang di-spill untuk yang jualannya itu adalah barang-barang fashion, kan teman-teman harus berdiri kan. Nah, kalau teman-teman berdiri, ya teman-teman kan harus jaraknya jauh dari kamera kan. Misalnya menjelaskan etalase fashion ya, yang mungkin ada etalase 1, etalase 2, etalase 3, etalase 4 dan selanjutnya gitu. Dan itu kan sangat resiko kalau kita pakai kabel ya, bisa ketarik-tarik, bisa jatuh kan. Nah, makanya ya saran saya pakai yang wireless ya. Ya memang harganya sedikit mahal teman-temannya, kalau yang N8, N9 ini sekitar 300.000. Tapi ya kalau memang teman-teman merasa budget ini mahal dan masih ada mau mencari yang budget murah, ada juga TNW yang murah sih, TNW A8 gitu teman-teman. Itu sekitar 190.000 ya. Ini kualitasnya mungkin sedikit di bawah N8 N9 tapi tidak terlalu jauh lah, kayaknya sama-sama TNW kan ya, pasti kualitasnya juga terjaga kan. Hanya mungkin itu tadi ada beberapa bedanya. Kalau jarak yang kalau ini bisa 50 meter, kalau yang A8 hanya 20 meter kan. Ya kalau tergantung, kalau teman-teman live-nya adalah jarak dekat, mungkin tidak perlu pakai yang bisa jarak jauh gitu kan. Nah,
Toh sama-sama punya keunggulan ya. Keunggulannya adalah sama-sama punya noise reduction teman-teman. Jadi fungsi noise reduction itu untuk mengurangi suara bising. Misalnya teman-teman live di pinggir jalan, teman-teman tidak mau suara bisingan di jalanan itu masuk ke uh, handphone teman-teman sehingga mengganggu live ataupun mengganggu konten teman-teman. Nah itu kita bisa hidupkan noise reduction. Dengan kita menghidupkan noise reduction, suara yang terdengar itu hanya suara kita. Sementara suara keributan, suara mobil, suara orang lewat, suara orang jualan lewat itu tidak masuk sama sekali teman-teman ya. Ya kayaknya memang kebetulan saya kan live ini di rumah ya, rumah saya di dalam klaster jadi ya sepi. Saya mungkin tidak bisa memberikan contoh bedanya dengan memakai inti apa noise reduction apa tidak. Tapi saya coba kasih contoh dengan mukul-mukul meja teman-teman ya. Nih saya sekarang teman-teman lihat ya, saya mukul-mukul meja. Teman-teman dengar nggak saya mukul-mukul meja? Mungkin kedengaran sedikit sekali ya. Jadi seolah-olah saya membuat keributan tapi tidak terdengar di mikrofon. Nah, sekarang coba saya matikan ini ya, saya matikan ininya noise reduction-nya gitu. Nah, ini saya sudah matikan teman-teman. Beda kan? Kalau ini terdengar suara keributannya gitu. Walaupun ya bukan keributan seperti jalan raya, tapi setidaknya tetap suatu keributan kan. Nah, coba saya hidupkan lagi teman-teman ya. Nah, nggak kedengeran kan? Ya itu gambarnya teman-teman sama dengan kalau teman-teman di pinggir jalan, teman-teman tidak akan terdengar suara bisiknya jalan. Jadi teman-teman bisa menghasilkan konten yang bagus dan juga live yang tetap menarik gitu. Walaupun situasi sekitarnya rame ya. Dan ini juga ada fungsi untuk buat echo sama dengan yang A8 itu juga. Jadi suaranya bergema lah kayak seperti di dalam suatu ruangan gedung pertunjukan ya. Itu sih tergantung teman-teman. Kalau saya kurang suka sih, tapi kalau teman-teman suka ya bisa menggunakan fitur ini gitu. Nah, ini teman-teman bisa dengar kan? Jadi suaranya kan bergema ya, seperti seperti pertunjukan musik lah ya. Jadi kalau teman-teman suka menggunakan fitur ini, efek ini ya teman-teman bisa manfaatkan gitu ya. Jadi efeknya membuat suara teman-teman bergema, bergaung, ya mungkin menjadi daya tarik lah bagi jika menurut teman-teman ya. Kalau saya lebih suka tidak menggunakan ini, walaupun mungkin kadang-kadang saya juga pakai ya untuk keperluan-keperluan tertentu, terutama buat konten ya. Kalau buat live mungkin saya cenderung tidak pakai karena agak sedikit kurang terdengar jelas jadinya suaranya gitu. Nah ini saya matikan ya. Jadi teman-temannya mikrofon teman-teman perlu punya. Kalau teman-teman punya budget 300-an, saya sarankan sekali N8, N9. Ini kualitasnya sudah sama dengan mikrofon wireless yang harga 2 jutaan gitu. Jadi sangat worth it lah teman-teman punya gitu. Tapi kalau teman-teman dirasa masih ada kendala budget ya teman-teman bisa beli yang A8 ya. A8 ada keunggulannya sih daripada yang N8 dan 9. Saya jujur aja teman-teman ya. Keunggulannya dia casingnya tuh bisa buat charger gitu. Jadi kita tidak akan pernah lupa untuk charger ya. Jadi karena begitu kita masukin mikrofon dan receivernya ke dalam sebuah ini dalam chargernya dalam casingnya otomatis langsung charger gitu. Sementara kalau yang ini casingnya kan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya casingnya ya. Jadi ya casing biasa gitu nggak ada chargernya. Ya jadi ya kadang saya lupa charger teman-teman ketika saya mau live ataupun ketika saya mau buat konten ternyata harus baterainya habis harus di charger ya karena saya lupa charger karena kan dia bisa daya tahan baterainya bisa 10 jam ya. Nah kalau saya live 10 hari aja 9 hari aja udah habis baterainya belum saya kan beberapa hari sekali bikin konten kan. Nah itu kadang saya lupa charger ya sehingga terpaksa harus dicas dulu kan nunggu waktu buang waktu gitu. Dan kalaupun udah harus waktunya live ya mau nggak mau ya saya live dengan menggunakan handphone mikrofon handphone karena harus dicas yang ini kan. Nah jadi ya A8 walaupun lebih murah mungkin sedikit kualitasnya di bawah yang N8 tetap ada keunggulannya itu tadi ya teman-temannya ada casingnya bisa buat charger jadi ya praktis lah kemungkinan teman-teman lupa charger tuh nggak ada ya beda dengan yang N8 dan 9 gitu. Jadi itu teman-teman ya dua alat yang teman-teman harus punya untuk untuk teman-teman live ya itu tadi ya yang pertama adalah tripod dan ring light itu udah harus wajib saya punya sih. Kalau misalnya nggak punya teman-teman ya mungkin agak sedikit menunda ya teman-teman punya jadwal live gitu karena ya live teman-teman kan kurang menarik karena kameranya akan goyang-goyang dan cahayanya kurang terang gitu. Nah kalau teman-teman udah punya ring light dan juga punya ini punya tripod yang bisa diatur jaraknya 2,1 meter atau sampai 1 meter sampai 2,1 meter ya teman-teman bisa langsung live ya. Kalau live teman-teman duduk di bawah ini bisa diturunin nih 1 meter ya.
Kalau teman-teman mungkin di atas meja, maaf maksudnya teman-teman duduk di kursi kemudian live-nya di meja itu mungkin bisa pakai yang 1,5 meter. Tapi kalau teman-teman yang live-nya itu adalah spill produk fashion, ya mungkin teman-teman bisa pasang 2,1 meter dengan jarak agak jauh sehingga semua produk fashion teman-teman bisa kelihatan gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk di tripod dan ring light. Harganya juga nggak mahal, 60.000 dan sekarang di saya lagi ini di etalase saya lagi diskon lagi promo ya teman-teman ya, 54.000 lumayan, diskon 6.000 kan, 15%. Nah, itu ya kalau teman tertarik ya bisa langsung di check out gitu. Nah, yang kedua yaitu adalah suara yang bagus ya untuk sebuah live yang bagus. Suara yang bagus itu apa? Ya suara yang bagus berarti teman-teman harus punya mikrofon ya, ini mikrofon wireless ya. Jadi saya udah jelaskan tuh keunggulan-keunggulannya. Saya menyarankan TNW teman-teman. Walaupun sekarang TNW itu adalah mikrofon wireless pertama yang dijual di Indonesia ya. Dan makanya sangat trending di TikTok gitu. Kemudian baru ada muncul beberapa merek setelah itu ya. Saya sih tetap merekomendasikan TNW ya setidaknya karena ini adalah merek yang pertama kali hadir dan saya sudah mencobanya dan sangat puas gitu dengan mikrofon ini gitu. Jadi ya kalau teman-teman ada masalah kendala budget untuk yang tipe N8 ini 300.000, teman-teman bisa beli yang 190.000 ya, yang A8 tadi. Yang penting tetap TNW gitu. Jadi teman-teman ada jaminan lah bahwa produk yang teman-teman beli itu produk yang bagus dan kualitas gitu. Jadi itu teman-temannya dua produk yang menurut saya kalau bisa teman-teman tuh punya gitu untuk live dan buat konten, yaitu ring light dan tripod satu set dan juga mikrofon wireless. Di luar itu teman-teman bisa punya bisa enggak. Jadi karena dua alat tadi itulah yang sangat penting teman-teman harus punya gitu ya. Nah, jika teman-teman masih ada budget lain, ingin menambah alat-alat konten teman-teman, nah teman-teman bisa pergunakan tambah lagi alatnya seperti yang saya pakai ya. Nah, umumnya teman-teman kan ada kendala kalau yang baru live itu kadang bingung ya mau ngomong apa ya teman-temannya. Misalnya teman-teman udah ngomong setengah jam atau mungkin seberapa jam. Terus teman-teman bingung mau ngomong apa lagi. Walaupun teman-teman mungkin udah punya catatan, tapi malah jadi bingung sendiri gitu. Akhirnya apa? Teman-teman diem kan ataupun tidak bergerak-gerak gitu. Nah, itu kan resiko teman-teman. Nggak boleh dalam jangka waktu tertentu bahkan nggak nyampe 1 menit teman-teman tuh diam dan tidak ada suara gitu. Jadi seolah-olah teman-teman itu tidak ada di dalam layar sehingga ditangkapnya oleh layar live bahwa teman-teman tuh tidak melakukan live gitu, tidak aktif dalam live. Nah, itu kan bahaya ya, bisa kena teguran gitu. Nah, makanya bisa menggunakan alat untuk membantu teman-teman gitu. Yaitu supaya seolah-olah walaupun teman-teman saat itu tidak bergerak, tidak berbicara, tetap ada gerakan. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman meja putar ya. Nah, meja putar ini fungsinya ya selain menambahkan efek getaran sehingga jika sewaktu-waktu teman-teman mungkin terdiam, tidak bergerak karena mungkin lagi bingung, ya maklum ya, saya pun juga awal-awal live mungkin agak begitu juga gitu. Nah, teman-teman mungkin baru-baru live juga bingung kan. Nah, teman-teman bisa dibantu oleh alat ini. Jadi kan ini bergerak tuh teman-teman. Teman-teman mau jualan apa aja sih? Ini kan kalau saya buku. Teman-teman jualan skincare ya bisa taruh di sini juga. Jualan handphone ataupun aksesoris handphone juga bisa taruh di sini gitu. Jadi fleksibel bisa buat yang macam-macam. Tapi intinya karena barang ini bergerak ya teman-teman terlihat di layar itu selalu ada gerakan di layar live teman-teman gitu ya. Dan fungsi selain untuk itu tadi menimbulkan efek getaran, itu bisa membuat penonton teman-teman tuh jadi fokus ke produk yang teman-teman sedang pasang ya. Nah teman-teman, misalnya saya ini mau ini buku yang Ceritaku dari Pesantren ini mau saya spill biar teman-teman melihat ya. Saya kan pasti pasang di sini, nggak mungkin saya taruh di tumpukan kan, taruh di tumpukan teman-teman nggak akan lihat. Nah ketika saya taruh tumpukan otomatis teman-teman lihat gitu. Sama kalau teman-teman punya produk skincare, teman-teman punya handphone, punya produk elektronik, punya produk IT, ditaruh di sini itu jadi menarik. Jadi bisa menarik perhatian penonton teman-teman, bisa menarik pertanyaan dari teman-teman penonton teman-teman dan juga teman-teman lebih mudah menjelaskannya gitu ya. Jadi itu teman-teman fungsinya ya. Selain juga ya menambah estetika keindahan dari inilah ya meja live teman-teman lah ya. Baik jika teman-teman ya ini saya bayangin meja teman saya ini isinya hanya buku nggak ada meja putar ya tentu jadi kurang menarik untuk dilihat kan live saya kan walaupun ya saya juga berusaha terutama memberikan edukasi walaupun di akhirnya saya memberikan memberikan spill produk tapi intinya adalah di edukasi tapi kan tetap ya kurang menarik kalau saya hanya ada buku saja tanpa ada alat ini ya rotating display ini. Nah makanya teman-teman saya sarankan juga punya ini kalau teman-teman ada budget lebih ya. Selain untuk menghindari pelanggaran, menghindari teguran,
Kalau teman-teman pasif dalam masih belajar dari pasif dalam live juga bisa membuat produk teman-teman lebih dilihat oleh penonton dan juga membuat daya tarik dari meja ataupun juga lokasi tempat teman-teman live ya. Jadi ini fungsinya teman-temannya. Ini mereka Tap Studio ya teman-teman. Semua etalase di TikTok Shop itu sebagian besar Tap Studio ya. Tapi sekarang kayaknya stoknya lagi banyak kosong sih teman-teman. Saya punya 4 etalase, tinggal satu yang masih ada stok gitu. Itu pun kebanyakan stoknya di atas 100.000. Nah, yang saya punya etalase ini masih yang ini ya, masih harganya 89.000 gitu. Jadi saya rasa itu satu-satunya yang masih 89.000, yang lainnya udah di atas 100.000 ya. Walaupun saya terus terang beli ini dulu 62.000 teman-teman ya. Promo sih waktu itu, harga aslinya 78.000. Tapi kan sekarang karena biasa ya, karena barang kosong kan, nggak ada barang ya biasa harga jadi naik kan. Nah sekarang sebagian besar 100.000 gitu. Khawatirnya barangnya lagi kosong dari dari importirnya karena mungkin telat diimpor ke Indonesia atau mungkin juga lagi ketahan di pelabuhan karena mungkin ada sedikit permasalahan administrasi sehingga mungkin bisa tertunda, bisa sebulan 2 bulan kan. Nah, jika teman-teman memerlukan produk ini daripada kehabisan menunggu datangnya lagi bisa berbulan-bulan ya sebaiknya langsung di check out ya teman-teman ya. Bisa di toko lain juga sih, hanya kalau toko lain udah 100.000 ya. Kalau ini satu-satunya toko yang masih jual 89.000 kalau nggak salah. Yang teman-teman bisa cek deh. Mungkin bisa langsung, kalau memang udah yakin bisa langsung di check out teman-teman ya. Nah itu, jadi ini produk rotating display teman-temannya itu teman-teman wajib punya juga menurut saya gitu ya. Kalau ada budget ya teman-teman ya. Karena tujuannya itu tadi fungsinya ada 3 ya. Pertama menghindari pelanggaran, kemudian yang kedua bisa membuat produk teman-teman yang dipajang menjadi menarik bagi penonton. Yang ketiga bisa membuat teman-teman itu apa namanya lebih bagus, lebih menarik lagi meja tempat teman-teman live gitu. Nah itu ya fungsinya. Jadi itu teman-teman. Nah harganya juga nggak terlalu mahal juga kan ya 89.000 lah ya kalau memang teman-teman ada budget saya sarankan sih perlu punya ini juga gitu. Nah kemudian alat lainnya ini sebetulnya perlu nggak perlu sih teman-teman ya ini ya lampu LED RGB ya jadi lampu ini ya oh ya teman-teman kalau untuk yang ini yang apa namanya meja putar ini bisa bergerak 90 derajat bisa bergerak 180 derajat kalau ini yang 90 derajat sih bisa bergerak sampai 180 derajat apa 360 derajat jadi muter ya itu pun bisa muter ke kanan muter ke kiri kecepatan pun juga bisa diatur kecepatan pelan agak kencang dan kecepatan kencang jadi teman-teman fleksibel sesuai dengan barang-barang teman-teman yang ingin di display dan juga sesuai dengan apa teman-teman mau settingnya seperti apa ya tergantung kebutuhan sih jadi ini benar-benar fleksibel ya teman-temannya teman-teman bisa banyak fungsi gitu nah kemudian yang berikutnya tuh ini teman-teman lampu RGB sih lampu ini ya fungsinya ya untuk teman-teman ini ya apa namanya uh, ya tadi bisa untuk pelanggaran resiko pelanggaran juga bisa dikurangin sih karena ada itu tadi temennya kalau teman-teman ngomong kan ada ini nih ada getaran jadi seolah-olah ada gerakan gitu ya ada gerakan lampu jadi ya ditangkapnya oleh oleh apa layar ya ini ada ini gitu ada gerakan ini colokannya dari ini teman-temannya Type C ya ini bisa jadi power bank bisa jadi listrik langsung nggak masalah sih nah jadi ini juga ini teman-teman bisa lihat ini fungsinya untuk adanya gerakan kan ini seperti gerakan lampu jadi bisa membantu gerakan gitu jadi ya teman-teman kalau nggak perlu rotating display hanya sekedar untuk supaya kelihatan ada gerakan juga bisa pakai ini gitu selain untuk menambah efek gerakan juga bisa untuk keindahan sih teman-teman kan lebih unik ya meja apa live teman-teman jika ada ini dan ini pun juga bisa diatur teman-teman ada 3 tombol ya tombol yang paling bawah tuh untuk on off tombol yang di tengah tuh untuk warna jadi yang ini saya tekan nih tombol warna nih nah teman-teman bisa lihat kan warnanya apa namanya bisa berubah-ubah gitu tergantung kita mau setting yang mana gitu dan kalau yang tombol yang di atas itu pergerakannya seperti apa gitu kan bisa pergerakannya ini nih dari atas ke tengah dua dari bawah dan dari atas gitu ataupun juga saya rubah ini misalnya gerakannya dari bawah ke atas gitu kan bisa ataupun juga mungkin gerakannya ini apa namanya dari bawah ke atas tapi warnanya hanya satu warna gitu ataupun juga bisa gerakan yang ini dari bawah ke atas tapi warnanya ada beberapa warna merah gitu kan dan atau juga misalnya bisa gerakan dari tengah ke ini dari tengah ke atas teman-teman nah nanti saya coba ya nah ini teman-teman bisa lihat kan jadi banyak macam
warna, banyak macam ini. Nah ini tadi warna kan, saya coba nih yang tombol yang di bawah ini kan, saya tekan, nah, teman-teman bisa lihat kan warnanya bisa bermacam-macam ya. Nah itu jadi teman-teman bisa pilih nih yang di tengah ini untuk milih warna. Macamnya sangat banyak sih teman-teman. Kalau tergantung teman-teman suka warna yang apa ya. Kalau saya sih suka warna-warni seperti ini sih. Nah, kemudian yang paling atas itu tombolnya itu tadi teman-teman. Teman-teman mau gerakannya dari atas ini, dari bawah ke tengah atau atas ke tengah, kemudian atau dari ini dari bawah ke atas gitu. Atau juga bisa gerakan dari tengah ke ini ke bawah ke atas itu tergantung sih teman-teman. Nah, kalau saya sih lebih suka begini teman-teman. Jadi gerakannya dari tengah tuh bisa ke bawah ke atas ya. Tapi ya itu selera sih teman-teman ya. Nggak ada masalah sih mau pilih yang mana. Intinya yang penting ada kesan gerakan kan sehingga teman-teman live-nya kalau masih belajar apa namanya tidak terlihat ada walaupun teman-teman mungkin nggak banyak bergerak, mungkin hanya berbicara tapi tetap terlihat teman-teman tuh ada gerakan yang aktif di live teman-teman sehingga ya live teman-teman tetap dibaca live yang aktif juga gitu. Ini juga nggak mahal teman-temannya, ini harganya sekitar 49.000 ya. Ada sih yang sebetulnya 35.000 tapi lagi stoknya lagi kosong dan cukup lama nggak ada gitu, Pak. Makanya di etalase saya yang 49.000 ya. Nah, kayaknya sih juga lagi promo sih 44.000 kalau nggak salah sekarang. Jadi ya kalau teman-teman ada budget dan ingin membuat ini live teman-teman menarik dan juga resiko untuk terkena teguran lebih kecil, teman-teman bisa pergunakan alat ini. Dan juga alat ini bisa dipergunakan selain live ya teman-teman, selain bikin konten juga. Jadi teman-teman bisa dengar musik di kamar, gelap-gelap ya, mungkin lagu-lagu mellow, teman-teman lagi galau, ya mungkin nanti bisa ditambahin alat ini di atas apa namanya tip teman-teman di atas alat putar lagu teman-teman gitu, di atas speaker teman-teman sehingga ada yaitu ada gerakan lampu kan dibuat lebih indah ya. Bahkan kalau teman-teman mau pasang di mobil pun juga bisa gitu. Ketika teman-teman dengar tip mobil, ya ada gambar-gambar, suara-suara apa gambar-gambar warna-warna seperti ini. Itu ya menambah ini ya estetika ruangan mobil teman-teman juga sih. Ya. Jadi itu teman-temannya buat alat konten yang saya bahas. Yang dua tuh teman-teman, yang pertama tuh wajib punya teman-teman yaitu apa namanya ring light dan juga tripod ya. Itu udah harus punya sih. Kalau nggak punya, saran saya jangan live dulu gitu. Kecuali kalau live teman-teman tuh di luar, bukan di ruangan. Tapi pun itu pun juga masalah kalau nggak ada tripod karena yang pegang siapa? Temennya saudaranya teman-teman ataupun ini apa namanya sahabat teman-teman. Ya kan tetap goyang-goyang kan dipegang kan. Nah, makanya kalaupun teman-teman mau pakai tongsis seperti ini sekalipun, ya tetap ya goyang-goyang kan. Kita magang tuh pasti ada goyang-goyangnya gitu. Nah, tetap harus punya tripod gitu. Jadi ya tripod sama ring light saya pikir sih suatu kewajiban. Kalau belum punya teman-teman sebaiknya jangan live dulu. Dan itu kalau udah punya itu bolehlah live ya gitu. Dan kalau udah ada budget lagi teman-teman bisa beli mikrofon wireless ya. Itu juga sangat penting walaupun tidak sepenting tripod dan juga lampu ring light ya. Nah, kalau yang lain-lain ini tambah sih teman-teman tergantung kebutuhan. Tapi intinya kalau teman-teman masih belajar live, masih banyak diemnya, masih banyak apa namanya kurang aktif, nggak banyak gerakan, masih belum banyak suara ya teman-teman sebaiknya punya salah satu alat ini sehingga menimbulkan efek gerakan di ini ya di tampilan teman-teman punya live gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman ya dari saya udah jelaskan tadi mengenai materi live saya kali ini, kemudian saya juga udah jelaskan mengenai spill produk ya sebagai syarat sih teman-teman ya. Teman-teman kalaupun yang edukasi nanti juga kalau teman-teman ada keranjang kuningnya tetap harus ini ya, tetap harus spill ya produk teman-teman ya. Kalau nggak bisa ditegur nih. Makanya saya biar nggak ditegur juga saya spill produk juga gitu. Dan juga sekaligus memberikan informasi bagi teman-teman yang memang baru mulai akan live yang masih bingung alat-alat apa saja yang perlu teman-teman miliki ketika akan live gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman sedikit dari saya. Semoga dapat berguna ya apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada saya melalui kolom komentar. Bisa besok ya pas live mulai jam setengah 10 atau jam 10 mulai jam segitu tergantung waktu saya mulainya bisa kapan. Atau juga bisa video-video saya yang masuk ke beranda teman-teman bisa kasih pertanyaan di situ aja. Nanti saya akan jawab baik di live maupun di video. Makanya kalau teman-teman belum follow akun saya, teman-teman sebaiknya follow akun saya sehingga
jawaban saya lewat video, itu kemungkinan masuk di beranda teman-teman lebih besar kalau teman-teman sudah follow akun saya. Kalau belum follow akun saya, kemungkinan untuk masuk ke beranda teman-teman itu lebih kecil gitu. Makanya kalau teman-teman ingin mendapatkan jawaban dari video juga, saya sarankan ya teman-teman follow akun saya sehingga ya teman-teman bisa kemungkinan besar mendapatkan jawaban video saya tersebut masuk ke beranda teman-teman semua gitu. Demikian teman-teman, semoga dapat manfaat, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman makin bersemangat untuk membuat suatu tulisan karena sesederhana pun tema dari teman-teman itu jika teman-teman bisa menulis dengan baik sesuai dengan saya kasih tips tadi, sesuai dengan saran-saran tadi, teman-teman tetap bisa membuat suatu tulisan yang sangat menarik gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.